Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali teman-teman sekalian pada kelas Seragam Arena Komunikasi. Hari ini kita spesial ya kuliahnya, karena kedatangan salah satu tokoh penting saya kira di bidang media atau bidang jurnalisme di Indonesia, termasuk salah satu alumni yang prominent juga dari departemen kita. Nah, tentu teman-teman saya kira sudah tahu siapa beliau ya, karena poster digitalnya sudah tersebar di departemen ataupun juga di medsos-medsos ya, yang mungkin teman-teman juga sudah sempat lihat. Nah, hari ini kita tentu akan berkuliah bersama beliau. Nanti saya akan perkenalkan secara spesifik ya beliau mungkin bagi teman-teman yang uh, belum kenal atau mungkin sebenarnya sudah sempat googling ya, karena informasi beliau ini sebenarnya sudah malang melintang di internet saking populernya beliau ini ya, sehingga tidak jadi sesuatu rahasia lagi, sudah jadi rahasia umum terkait dengan kiprah beliau. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai, izinkan saya mengucapkan sekali lagi selamat datang ya kepada Mbak Evi Mariani, selaku praktisi kita hari ini, termasuk juga salah satu alumni yang prominent dari departemen kita, yang saya kira nanti kiprahnya di bidang jurnalisme tidak saja hari ini, tetapi saya berharap atau kita semua sama-sama ya bisa melihat bagaimana beliau selalu berupaya untuk memberikan atau mempertahankan saya rasa juga ya bidang-bidang jurnalisme untuk tetap bisa mempertahankan kualitasnya. Termasuk hari ini beliau juga akan sharing ke kita seperti filter background yang mungkin sudah sempat teman-teman lihat dan pakai saat ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana ya penerapan jurnalisme inklusif ala Project Multatuli yang Mbak Evi dirikan dan pimpin saat ini bersama dengan teman-teman jurnalis lainnya. Nah, teman-teman semuanya, selain itu saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prodi Sarjana, Departemen, dan Laboratorium yang sudah memfasilitasi penyelenggaraan mata kuliah ini. Sebagai informasi, mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan via YouTube, karena siaran ini juga disiarkan ya di YouTube Departemen Ilmu Komunikasi, mata kuliah Ragam Arena Komunikasi ini diikuti oleh 78 peserta untuk angkatan 2021 dan bertujuan sebenarnya untuk mengenalkan ya kepada peserta mata kuliah beragam bidang yang ada di ilmu komunikasi, termasuk mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ini untuk semakin kuat dan kokoh dalam memilih peminatannya pada semester berikutnya, termasuk menyiapkan dirinya lebih siap gitu ya dalam tugas-tugas berikutnya, termasuk tugas akhir. Selain itu, hari ini memang khusus ya, seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, temanya adalah komunikasi inklusif dengan topik yang spesifik kita angkat untuk mengomunikasikan inklusi, khususnya jurnalisme inklusif ala Project Multatuli. Seperti yang saya sampaikan pula ya, mata kuliah ini diampu tidak saja oleh saya, tetapi juga oleh Mas Adam ya. Mas Adam juga sudah hadir di sini, dan Mbak Evi juga. Mbak Evi ini merupakan pembicara kita hari ini, dan beliau merupakan salah satu pendiri dan pemimpin umum Project Multatuli. Project Multatuli adalah salah satu media inisiatif yang menyuarakan ya kelompok marginal atau terpinggirkan dalam disiplin jurnalistik. Sebagai informasi terkait dengan Mbak Evi meraih gelar sarjananya di Komunikasi UGM. Angkatannya nanti silakan teman-teman cari sendiri ya, karena kalau bicara angkatan sepertinya sensitif ya. Kemudian beliau meraih gelar Master of Science di University of Amsterdam ya, untuk angkatan masuk 2006, khususnya untuk program studi Urban Studies, dan juga beliau merupakan fellow ya dari program journalism di University of Maryland College Park pada tahun 2011 sampai 2012. Nah, sudah ngeri-ngeri tuh ya profil pendidikannya Mbak Evi. Masih lebih ngeri lagi karena sebelum di Project Multatuli, Mbak Evi ini sudah malang melintang sebenarnya di berbagai media ya. Kita sebut saja Jakarta Post dan juga The Conversation Indonesia. Beliau juga sempat mendapatkan penghargaan SOPA Award for Excellence in Public Service Journalism. SOPA ini adalah the Society of Publisher in Asia untuk kategori program hashtag nama baik kampus, yang saya kira teman-teman tidak asing juga ya, bersama dengan media Jakarta Post, Tirto ID, dan Vice Indonesia. Tentu masih banyak sederet prestasi yang beliau punya dan beliau miliki. Silakan teman-teman nanti bisa cek lagi. Dan tanpa perlu panjang lebar lagi, tentu saja ya, Mas Adam, saya kira kita sudah bisa mulai dan teman-teman semuanya untuk mendengarkan atau menyimak pemaparan materi dari Mbak Evi.
sepanjang kurang lebih kita akan kuliah 1 jam ke depan gitu ya. Jadi nanti Mbak Evi kami berikan kesempatan untuk memberikan pemaparan 30-40 menit, lalu nanti diikuti dengan sesi diskusi bersama dengan teman-teman yang masih sangat unyu-unyu ini ya, 2021. Saya persilakan Mbak Evi, monggo. Oke, moga-moga nggak nyampe 30 menit lah ya ininya ngomongnya. Moga-moga lebih banyak tanya jawab aja. Siap, Semoga aku bisa tertib lah ya, nggak usah ngomong panjang-panjang. Oke, siap sebelum Mbak. aku presentasi PPT-nya, PPT-nya presentasiku akan lebih banyak ngomong soal ketimpangan informasi, bukan soal apa jurnalisme inklusif itu apa gitu ya. Karena sebenarnya inklusivitas dengan ketimpangan informasi itu ada kaitannya sebenarnya. Jadi apa sih yang disebut jurnalisme inklusif gitu ya? Ya sederhananya kan jurnalisme yang dia nggak eksklusif gitu kan, itu paling sederhananya lah ya. Nggak eksklusif dalam arti dia melayani sebanyak-banyak mungkin kelompok gitu kan. Dia melayani sebanyak mungkin warga, rakyat gitu, nggak hanya mereka yang elit, nggak hanya mereka yang punya kuasa gitu ya, tetapi semua secara adil gitu. Itu yang mungkin kira-kira jurnalisme inklusif tuh itu gitu kan. Tapi memang pada praktiknya sistem informasi ya, sistem informasi, industri media, sistem ekonomi politik kita di dunia saat ini memang menimbulkan ketimpangan. Ketimpangannya di segala lini gitu ya. Enggak hanya di soal jurnalisme, tapi kan ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan akan akses informasi, ketimpangan digital, sebut aja lah semua lah ya. Segala ketimpangan ada gitu, komplit gitu zaman sekarang gitu ya. Termasuk ketimpangan informasi. Jadi jurnalisme inklusif ini sesuatu yang jarang jarang bisa diterapkan karena model bisnis media di seluruh dunia yang pada akhirnya condong dua hal sih. Kalau di Indonesia dua hal ya. Satu, dia media yang dimiliki oligarki. Oligarki itu orang-orang kaya yang punya kepentingan politik ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu politically wired tycoons gitu ya. Jadi orang-orang kaya, pengusaha yang memang punya kedekatan tertentu dengan politisi atau malah jadi politisi itu sendiri gitu ya, pada akhirnya. Kayak Erick Thohir gitu ya. Tadinya pengusaha kan dia, pure pengusaha, terus sekarang masuk ke kekuasaan gitu ya. Media di Indonesia kan mungkin yang teman-teman tahu paling terpampang kelihatan itu kan Surya Paloh gitu ya, dia punya grup misalnya. Terus dia punya Nasdem juga gitu ya. Jadi dia pengusaha yang juga politisi gitu. Media Group ya, Media Indonesia, Metro. Terus kalau dulu TV One itu kan Abu Rizal Bakri gitu ya. Masih pada tahu Abu Rizal Bakri nggak sih angkatan 2021? Jangan-jangan udah pada nggak kenal. Terus ada grup-grup besar yang memang di backup sama konglomerat yang dekat lah gitu ya sama penguasa. Kenapa sih mereka dekat sama penguasa? Ya biar terus bisa akumulasi kekayaan ya. Itu ininya nature-nya gitulah gitu. Nah, model dominan yang kedua itu kan dia media yang disetir pasar. Jadi ketika dia disetir pasar, dia bergantung pada iklan-iklan di web, juga bergantung pada iklan-iklan korporat. Sehingga misalnya ketika dia gerojokin iklan dari satu korporat tertentu, dia agak enggan misalnya mengkritik korporat itu karena uang iklannya lumayan banyak dari situ misalnya ya. Atau kalau dia mengandalkan iklan programatik yang kalau kita buka web terus suka lihat banyak iklan macam-macam itu ya dari Google ya, itu mengakibatkan redaksi-redaksi di media itu hanya peduli atau hanya berfokus pada berita-berita yang menghasilkan klik, yang mendulang klik. Sehingga ada ketimpangan. Nah, kemudian muncullah ketimpangan informasi. Sehingga
tanpa disadari jurnalisme itu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, lebih melayani elit. Kalau di Indonesia itu dia male centric gitu ya, sangat cowok gitu, karena di redaksi-redaksi kebanyakan laki-laki gitu. Juga yaitu melayani elit, male centric, dan Jakarta centric juga kalau di Indonesia. Kalau di Amerika itu udah ada ini ya, ada banyak kritik tentang bagaimana media di Amerika itu, termasuk kayak yang gede-gede ya, New York Times, Washington Post, itu orang kulit putih banget ya, yang orang kulit putihnya juga yang spesifik, yang kaya gitu, yang elit gitu ya. Dia sudah terbukti jurnalisme di Amerika itu ternyata mengabaikan banyak sekali komunitas yang dipinggirkan. Nah, oke, aku masuk ke PPT-nya ya, yang akan lebih banyak ngomong soal ketimpangan informasi. Oke, apa sih ketimpangan informasi itu? Ini ya, ketika yaitu Jakarta sentrik gitu ya. Jadi seluruh Indonesia itu nyalain TV, isinya lebih banyak informasi dari Jawa, dari Jakarta gitu ya. Terus medsos sama juga. Medsos dibanjiri informasi dari seleb medsos, fokusnya di berita-berita yang basisnya urban gitu ya. Urusan kelas menengah atas gitu. Kayak apa ya? Investasi kripto gitu ya. Apa gitu kan. Ini ketimbangan informasi itu sesederhana kita mungkin di sini tahu gitu ya, yang disebut logat anak Jaksel itu apa gitu ya. Orang Jogja aja tahu gitu, orang Makassar tahu gitu. Tapi anak Jakarta nggak tahu di anak muda Makassar tuh yang lagi tren di sana gimana gitu ya. Ketika banjir di Kalteng berminggu-minggu, tapi nggak terlalu banyak diomongin gitu. Justru ketika Jakarta banjir sebentar aja lebih rame gitu di Twitter gitu. Ini diduga itu ada pengungsi yang kelaparan dan beneran kehausan ya, literally gitu. Mereka harus berbagi air. Habis makan tuh harus berbagi satu gelas air tuh bertiga gitu. Tapi ini aku bikin PPT-nya harus ngaku dulu beberapa bulan yang lalu pas Johnny Depp sama Amber Heard lagi rame. Tapi IG Reels kita malah lebih penuh dengan soal ini gitu ya. Nah, ketika perempuan baca berita yang mengobjektifikasi perempuan gitu, tapi kita nggak marah karena udah biasa gitu. Itu sebenarnya bagian dari ketimbangan informasi ya. Bagaimana kita udah menganggap berita semacam polwan cantik ini itu udah biasa gitu. Itu karena apa? Udah kelamaan ruang redaksi itu dikuasain sama laki-laki gitu ya, yang seksis gitu, sehingga kita normal nganggapnya itu normal. Ya adalah kita tahu perang di Ukraina tapi nggak tahu apa-apa tentang perang di Yaman dan di Ethiopia gitu ya. Ketika kita misalnya baca berita-berita tentang G20, lebih banyak tentang betapa kerennya di Bali sekarang ada orang-orang yang sangat powerful ini gitu. Tapi misalnya kita nggak banyak baca berita tentang gimana keputusan-keputusan negara-negara G20 ini berdampak pada kita misalnya ya. Ada istilah lain di jurnalisme itu gurun berita ya, atau news desert gitu. Ini terjadi di seluruh dunia. Mungkin teman-teman udah familiar dengan istilah disrupsi digital, atau kalau teman-teman angkatan 2021 mungkin menghidupinya ya, hidup di dunia disrupsi, nggak sadar ada disrupsinya. Kalau orang seangkatan aku sadar gitu ya, ada terjadi disrupsinya. Dulu orang baca koran fisik, pegang koran gitu. Terus model bisnis jurnalisme juga pasang iklan koran di Kompas tuh bisa mahal sekali gitu ya, 700 juta satu kali pasang satu halaman gitu ya. Terus ada disrupsi digital, ada Google, orang pindah lagi, nggak lagi mengonsumsi berita dengan cara lama, tiba-tiba koran-koran harus ditutup gitu ya. Terus jadi operasi online aja gitu ya.
atau bahkan tutup beneran tutup gitu. Jurnalis independen di tingkat lokal itu yang terutama paling terdampak ya, karena dia gini, kalau berita lokal itu dia kayak apa ya, kurang banyak klik atau gimana gitu ya, agak susah dibandingin misalnya berita seleb-seleb yang lagi rame gitu ya, itu berita lokal kurang diklik akhirnya ditinggalin gitu, karena kalau kurang diklik akhirnya jurnalisnya nggak bisa dapat uang untuk ongkos dia liputan gitu ya. Nah, ini logika kapitalisme, algoritma big tech, ini yang tadi aku bilang ya, membuat industri media tuh ninggalin berita-berita yang dianggap nggak akan dulang page views, like, share, retweet gitu ya. Sehingga story-story, kisah-kisah dari mereka yang dipinggirkan nih yang dianggap kurang menarik gitu ya, nggak akan mendulang klik, ya udah mahal biaya liputannya, yang ngeklik juga nggak banyak gitu ya, sehingga nggak break even point lah gitu ya, nggak BEP, nggak cocok lah gitu antara modal dengan pendapatan gitu ya, sehingga akhirnya bahkan media-media lokal pun biasanya lebih banyak nulis konten yang sebenarnya sama ya, mirip-mirip gitu, kadang-kadang isinya cuma kopas-kopas aja gitu. Jadi redaksi-redaksi di Indonesia itu banyak yang bikin liputan yang semurah mungkin ya, cuma duduk aja bisa jadi tulisan gitu ya. Kadang-kadang nggak ngawancara orang gitu ya, kadang-kadang cuma ini aja apa, scouring internet gitu loh, ngebuka Twitter, ngebuka Instagram, terus yang lagi rame dibahas orang tuh apa sih, terus ada komen netizen di Twitter dikutip begitu aja gitu ya. Jadi kerjanya tuh duduk aja gitu, nggak ada liputan, nggak ada apa. Terus dia bikin tulisannya itu bisa, kalau di Tribun atau di mana tuh yang sampai ada tombol 1, 2, 3, sampai 4 gitu ya. Nah itu setiap klik itu kan dihitung tuh kalau di algoritma ya. Nah ini yang membuat tanpa disadari akhirnya jurnalisme itu jadi eksklusif. Jadi gini, ada paradoks. Jadi di satu sisi konten jadi banyak, banjir gitu ya, ada information clutter, ada aula-aulan informasi, tetapi dia katakanlah cuma di yang belah sini gitu, informasinya banyak di sebelah sini. Ini ada gurun berita gitu yang kosong, yang nggak dilirik orang gitu. Ini penyebabnya ya karena ketimpangan kekuasaan, logika pasar dalam industri informasi dan media, ada digital divide juga, akses terhadap hak digital yang nggak merata, sehingga kemudian apa ya, kayak pasar tuh ngikutin jurnalisme tuh ngikutin pasar, kayak follow the money gitu. Jadi yang nggak ada duitnya atau yang nggak ada pasarnya, yang purchasing power-nya, daya beli masyarakatnya kurang, itu nggak diiniin gitu, nggak diurusin lah kasarannya gitu ya. Oke, ini mungkin sorry. Aku skip ke sini aja ya. Terus gimana sih upaya kami di Project M untuk lebih melayani semuanya gitu ya, lebih adil gitu ketika menyediakan informasi. Kami adalah gerakan jurnalisme publik untuk melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Ini ya yang ingin kami disrupsi, itu adalah ketidakadilan informasi. Ya ini ya, ya sekali lagi aku ulang lagi, elit, Jakarta sentrik, male sentrik gitu ya. Dan kami mau menjauh dari model bisnis dan konten media yang menghamba pada algoritma dan klik. Jadi kita kita nggak jadikan page views itu sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan atau ukuran apakah berita ini kita terbitin atau enggak. Kami juga menggunakan kekuatan jurnalisme telaten atau slow journalism, pakainya storytelling gitu ya, untuk mengatasi aula-aulan informasi. Jadi mungkin teman-teman juga merasakan information clutter ya, informasi itu banyak banget masuk gitu ya. Nah, kita bawa slow journalism, kita slow down sedikit, kita kasih ruang buat refleksi, kita kasih juga recentering mereka yang dipinggirkan itu kita bawa
masuk ke tengah-tengah percakapan. Nah, apa sih tantangannya? Kami sendiri masih lebih banyak tinggal di Jakarta ya. Pemret tinggal di Jogja. Sisanya yang lain masih banyak di Jabodetabek lah. Kami sendiri kebanyakan kelas menengah. Sehingga ada kemungkinan kami punya bias sendiri ya yang membuat kami nggak bisa, bukan nggak bisa, sulit untuk inklusif gitu ya. Nah, strateginya gimana dari kami sendiri, harus membuka diri untuk dikritik. Kami harus paham lapisan-lapisan identitas kami yang mungkin privilege ya, yang sehingga membuat kami bias gitu, punya perspektif yang yang nggak inklusif gitu ya ketika liputan. Itu kamu harus sadar betul gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan etik itu terus-menerus harus ditanya gitu ya. Harus lebih banyak mendengarkan. Juga harus ada proses unlearning ya. Unlearning itu gini, karena yang seperti aku bilang, tanpa disadari jurnalisme itu kami pikir ya, banyak jurnalis mikir kita tuh menjalankan satu jurnalisme yang objektif gitu ya, yang inklusif, yang merangkul semua orang. Tapi ternyata sebenarnya kalau dikritisi enggak gitu. Nah, ini yang harus kemudian di Project M kita berusaha unlearning semua proses yang dulu pernah kami pelajari gitu ya, untuk membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan kami ternyata eksklusif, nggak inklusif gitu ya. Kami ternyata tanpa sadar meminggirkan atau tidak mendengarkan kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Nah, kolaboratif itu atau kerjasama dengan banyak orang dan beragam orang itu kemudian juga jadi krusial, karena ketika kami kerjasama, dan ini harus setara ya ininya ya, relasinya harus setara gitu dengan banyak pihak, kami jadi lebih kaya perspektifnya, lebih bisa dengerin perspektif orang lain gitu ya, banyak kelompok beragam gitu. Jadi kami memang sehari-harinya harus punya kesadaran penuh ya akan bias-bias kami sendiri gitu. Kayaknya ini terakhir. Iya, udah. Oke, kayaknya sebagai pemantik mungkin cukup ya. Biar Oke. jawab aja. Siap, terima kasih Mbak Evi. Mari teman-teman kita berikan reactions applause dulu untuk Mbak Evi ya, yang sudah memberikan pemantik diskusi tadi. Saya kira ada banyak hal yang disinggung dalam paragraf yang begitu saya kira singkat dan lugas. Dan ini yang perlu teman-teman saya kira bisa kita coba lihat ya, sisi inklusinya seperti apa. Khususnya kalau kita lihat memang ekosistem media saat ini, belum lagi tadi disampaikan oleh Mbak Evi, ada persoalan disrupsi yang secara tidak langsung tadi ya, mungkin teman-teman tidak terlalu menyadari karena memang sudah hidup di era disrupsi, tetapi mungkin tadi kalau kata Mbak Evi, mereka yang lebih senior, lebih dulu hadir gitu ya di sini, mungkin akan sangat terlihat gitu perbedaan atau mungkin kesenjangan atau mungkin ketimpangan ya yang terjadi, atau transformasi barangkali kalau misalnya itu hal yang mungkin bisa dikatakan lebih positif. Termasuk kalau misalnya kita lihat tadi ada beberapa kritik sebenarnya terkait, kalau bisa kita katakan fakta juga ya Mbak Evi ya, bahwa media yang semakin banyak atau semakin barangkali timpang disetir oleh pasar, kemudian para pekerjanya yang mungkin juga dari sisi gender balance juga mungkin masih belum ke sana, masih melayani elit barangkali secara tidak langsung, belum lagi pemberitaan yang masih terlalu Jakarta sentris atau mungkin Jawa sentris, sehingga informasi-informasi di belahan lain di Nusantara ini barangkali tenggelam gitu ya, tidak kemudian mendapatkan porsi yang seharusnya atau sewajarnya. Belum lagi kalau kita lihat, tadi Mbak Evi juga sempat memberikan kata kunci yang menarik ya, mengenai dilema, ada upaya untuk membuat liputan semurah mungkin, saya kira, tetapi pada akhirnya kualitas dan lain sebagainya. Salah satu saya kira prinsip dari kualitas ini adalah inklusivitas itu tadi, gitu ya. Ini pada akhirnya harus tergerus. Termasuk misalnya hal-hal yang kaitannya dengan upaya-upaya yang kemudian harusnya dilakukan oleh media untuk tetap ada di koridor untuk melayani publik gitu ya. Bagaimanapun kalau kita lihat hitahnya jurnalisme kan semestinya seperti itu, untuk kemudian melayani publik tanpa kemudian memandang gitu ya, atau mungkin beberapa sumber akademik atau beberapa scholars mengatakan jurnalisme publik sebaiknya justru membela mereka yang memang seharusnya dibela gitu, atau menyuarakan mereka yang seharusnya disuarakan. Nah, itu beberapa saya kira poin penting. Teman-teman monggo silakan ada yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin tanggapan ya.
Silakan. Oh, sudah ada Mbak Evi di kolom chat sebentar. Dari Zaki. Mungkin saya undang Zaki langsung untuk on mic, bisa Zaki? Selamat siang. Mas, Ya, silakan suara Zaki. saya terdengar jelas, Mas. Terdengar jelas. Uh, Monggo. oh iya, sebenarnya saya sudah ngetiknya di chat, kalau chat karena saya takut suaranya sedikit bising di sini. Mungkin saya akan mengulang lagi apa yang saya dikirim di chat. Sebelumnya, selamat siang Mbak Evi, salam kenal. Selamat siang Mas Adam, teman-teman semua. Izin saya ingin join di kelasnya karena tertarik banget dengan judul kelasnya ini. Dan sudah lama sih pengen nanya ke Mbak Evi secara langsung. Ada dua pertanyaan sebenarnya Mbak Evi yang ingin saya tanyakan. Pertama, ketika kita berbicara tentang konteks melawan arus utama ya, apalagi yang berkaitan dengan membela suara-suara minor, kita nggak asing lah dengan adanya upaya represi dari para elit yang mungkin itu mengganggu bagi mereka. Dan bagaimana selama ini Project M mengantisipasi hal itu, apakah ada manajemen resiko dari organisasi Project M sendiri yang mungkin bisa di-share kepada kami gitu. Dan kedua, tentang model bisnis, Mbak Evi kan dari Project M sendiri sudah mengatakan bahwa memang Project M itu non-profit. Namun bagaimana ketika kita berbicara mengenai media-media yang mempunyai semangat yang sama, dalam artian mungkin citizen journalism pengen bikin media dengan semangat yang sama, menyuarakan hal-hal yang minor itu pada publik, namun terbatas pada nakal. Apakah memang ada strategi lain selain kita harus menunggu dari dimensi publik? Itu aja sih Mas Ilham dan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Zaki. Mungkin bisa kita tampung terlebih dulu ya Mbak Evi pertanyaan ini. Kita tampung dulu. 2 lagi untuk sesi pertama. Silakan teman-teman, ada 2 lagi yang mau bertanya sebelum Mbak Evi nanti bisa merespon. Siapa tahu nanti bisa sekaligus ada benang merah ya yang Mbak Evi bisa sekalian jawab. Ada teman-teman, monggo. Oke, silakan Semingen. Sebentar, Mas. Ada update. Oke. Terima kasih kesempatannya Mas Zam, Mas Adam, dan Mbak Evi. Tadi penjelasannya cukup menarik. Suara saya terdengar aman kan ini? Soalnya lagi hujan. Iya, terdengar jelas. Silakan. Oke, baik. Tadi disebutkan ya Mbak, permasalahan terkini tentang bagaimana media-media tradisional itu apa ya istilahnya terseot-seot lah dalam menghadapi tantangan zaman, misalnya digitalisasi ya Mbak. Mungkin ini pertanyaannya agak jauh Mbak, tapi ini yang saya pikirkan cukup lama Mbak, dari mungkin awal-awal kuliah dulu. Itu kan dalam menghadapi digitalisasi itu nggak sebatas cuma tiba-tiba berubah dari media konvensional menjadi digital. Tidak hanya tiba-tiba bikin website gitu buat membuat apa ya, sebuah platform tersendiri dari sebuah media. Kan perlu perubahan-perubahan penting, misalnya dari mindsetnya, terus banyak hal yang perlu diubah, tidak hanya sebatas platform. Nah, bagaimana pendapat Mbak Evi ini sendiri, strategi dari media konvensional itu sendiri supaya bisa step up ke media digital dengan apa ya, segala tantangannya, termasuk tantangan perubahan mindset itu sendiri, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Sam. Satu lagi, waduh banyak yang cukup present ini ya. Saya pilih terlebih dulu yang muncul di ini saja ya. Teman-teman yang lain boleh tahan dulu raisennya. Tapi nggak pegel kan itu ya, tahan raisen virtual. Oke, Alia, silakan Alia. Terima kasih Mas Adam, terima kasih penjelasannya Mbak Evi, dan Mas Adam juga terima kasih. Pada kesempatan ini saya bisa menanyakan salah satu hal yang sebenarnya udah saya renungkan ini dari lama, kayak kegelisahan saya gitu. Dan juga kemarin saya habis baca-baca beberapa jurnal, itu salah satunya membahas tentang kesempatan yang didapatkan oleh women of color gitu di Amerika. Yang jadi kan pendekatan dengan secara inklusif itu tuh perlu pemahaman juga kan atas privilege kita, pengenalan diri kita, identitas kita di masyarakat, dan kelompok apa saja yang sebenarnya
kita itu termasuk bagian dari kelompok apa saja sih di masyarakat itu. Nah, apakah kita di dalam kelompok yang superior itu atau mayoritas itu, dan apakah kita sadar akan itu. Nah, karena karena itu akan membantu kita dalam memahami itu konsep inklusivitas sebenarnya itu kayak gimana gitu. Nah, lalu setelah sadar, apa sih yang bisa kita lakukan? Karena pastinya narasi kita itu sangat berbeda dengan narasi-narasi kelompok lainnya. Misalnya, saya seorang perempuan, saya termasuk kelompok yang perempuan selalu dikaitkan dengan gender kedua gitu ya di masyarakat kita, misalnya di Indonesia aja lah. Nah, terus tapi saya juga seorang Muslim gitu, dan Muslim itu sebuah kelompok mayoritas. Jadi kayak saya ada di dalam kelompok yang berbeda gitu. Tapi saya juga sadar bahwa saya punya privilege, saya ekonomi kelas menengah ke atas dan bisa mengenyam pendidikan dan lain sebagainya, bisa mengakses berbagai informasi. Nah, narasi saya itu pasti beda dengan kelompok-kelompok lainnya yang mungkin yang berbeda sama saya, yang tidak privilege itu, yang tidak memiliki privilege yang sama. Nah, gimana cara menyatukan narasi-narasi ini untuk dapat menciptakan komunikasi yang inklusif, informasi yang inklusif, dan juga praktik dalam masyarakatnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Aduh, Alia. berat-berat pertanyaannya. Jawab dulu ya. Betul Mbak, kita jawab dulu ya Lepas Mbak. dulu, oke. Heeh. Dari pertanyaan Zaki dulu ya, soal risiko ya. Manajemen risikonya memang sejak awal kami bikin serius ya soal organisasi, badan hukum, compliance juga ya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami bayar pajak, kami kerjasama sama LBH Pers sejak awal udah sangat sadar dengan semua itu untuk mitigasi aja ya. Bukan berarti risikonya nggak ada. Maksudnya dengan mitigasi itu terus risikonya hilang, nggak, tentu aja. Tapi minimal kami bisa menghadapinya dengan lebih kuat lah gitu ya. Dan itu juga sebabnya kami kolaboratif ya. Karena kalau misalnya kami bikin satu serial isu-isu yang kontroversial, ketika kami kolaborasi dengan media-media lain, itu risiko itu terbagi gitu. Jadi misalnya itu teman-teman Indonesia Leaks misalnya ya, teman-teman mungkin pernah dengar gitu kan, itu satu kelompok investigatif gitu kan. Itu ketika ngomong misalnya korupsi di polisi gitu ya, yang soal buku merah itu, ketika dia terbit cuma satu media gitu ya, risiko lebih tinggi kan. Kalau disebar kan risiko lebih rendah gitu, jadi kebagi gitu. Yang mau nyerang juga jadi kudu nyerang lebih banyak orang gitu kan. Itu strategi-strategi mitigasi yang kami jalankan gitu ya. Selain dari represi dari yang lebih berkuasa, sebenarnya represi pasar juga ya kadang-kadang. Jadi misalnya Project M ini kan kami misalnya banyak ngeritik kebijakan-kebijakan Jokowi gitu ya, kebijakan pemerintah lah gitu ya. Terus banyak yang kelompok tertentu yang jadi suka gitu ya sama kami, tapi ketika kami ngeliput soal queer, mereka jadi sebel gitu ya. Terus mereka bilang, kok Project M jadi berubah? Nggak berubah juga sih ya. Iya emang auto unfollow misalnya gitu ya. Ya udah, itu satu risiko yang nggak juga menjadikan kami misalnya ya udah jangan inilah gitu ya, jangan udah mah susah dapat pembaca terus kita ini gitu ya, bikin hal-hal yang nggak disukai pembaca. Nggak juga ya, karena susah juga ya, kami memang harus bertahan dengan prinsip melayani yang dipinggirkan, mengawasi kekuasaan, itu aja gitu kan. Ini aja yang kalau kami kayak terakhir tuh ada ide dan esai dari teman Jatam soal G20, yang penggemar G20, cheerleadernya G20 pada marah-marah gitu kan, komennya jelek-jelek gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nggak juga kami terus kemudian udahlah beritain aja yang bikin semua orang seneng, ya nggak mungkin, itu kan nggak mungkin ya. Jadi ya udah kami balik ke ini aja, ke misi kami yang awal gitu ya, itu prinsip awalnya. Oke, itu kalau soal risiko ya. Kalau yang kedua itu soal sustainability ya. Sebenarnya nggak cuma media lain ya, yang apa sih strateginya gimana. Kami juga selalu bertanya ya, gimana caranya dapat uang supaya kami bisa sustain.
Karena gini, di Project Multatuli itu kita nggak bisa pakai jalan relawan ya. Karena beberapa pekerja di Project M itu dia anggota serikat ya, yang sangat mengerti hak-hak buruh gitu, nggak mungkin gitu kami nggak mempekerjakan terus dibayarnya rendah gitu ya. Jadi akan kami ngomong hak buruh terus udah gitu kita nggak bayar orang gitu kan, itu sangat nggak fair. Jadi uang itu memang ini ya agak-agak meneror sebenarnya terus terang aja. Nah, kami kan punya program membership Kawan M gitu ya, yang adalah itu uang dari pembaca gitu kan, audience revenue gitu ya. Audience revenue itu kan bisa pelanggan, bisa donasi, bisa membership, yang kami pilih jalan membership. Jujur itu cuma 10% paling, 10% dari pengeluaran kami gitu ya. Sisanya kami harus cari 45% ini dari hibah gitu ya, hibah dari lembaga-lembaga besar. 45% lagi kami harus sangat kreatif, cari duit, cari cuan lah gitu ya kasarannya. Itu pakai skill kami sendiri. Jadi Project M ini kan kami punya network yang sangat luas, nggak hanya jurnalis. Jadi kita punya network jurnalis di seluruh Indonesia, fotografer, ilustrator, data jurnalis, coder gitu ya, ada yang bisa coding juga gitu ya, penulis buku, periset, banyak gitu ya. Ini kita network kita yang skilled people yang mereka punya keterampilan yang cukup tinggi gitu ya. Ya udah gitu, ini kita bikin kayak jalur bisnis, misalnya kerjasama impact service ya, kita kerjasama sama organisasi-organisasi yang misalnya punya misi yang sama gitu ya. Ada organisasi misalnya kayak Greenpeace, dia punya dana buat divisi komunikasinya gitu ya. Aku lagi ini nih riset ABK gitu ya, tapi butuh human interest story-nya nih yang belum ada gitu. Risetnya aku bisa bikin sendiri, social media campaign-nya sebenarnya Greenpeace sudah gede banget, jauh lebih gede dari PM gitu ya. Tapi kami butuh skill kalian di storytelling gitu ya. Ya udah kita kerjasama, kita transparan, ini ada dukungan dari Greenpeace gitu kan. Dan kami secara redaksi juga independen, maksudnya meskipun Greenpeace katakanlah bantu danain liputannya, tapi mereka nggak bisa atur-atur gitu ya. Jangan ini terus harus dimasukin apa gitu ya. Ya bisa ngobrol tentu saja gitu ya. Ini aku punya data, bagus nggak kalau dimasukin ya? Tentu saja kalau datanya bagus kita masukin gitu kan. Tapi tetap redaksi harus independen. Nah, rupanya layanan seperti ini cukup menarik ya. Terus kita juga lagi mau buka kemungkinan-kemungkinan lain dan memang harus kreatif gitu. Ada teman-teman yang lain kan misalnya model bisnisnya kerjasama sama universitas gitu ya. Kan universitas banyak peneliti yang katakanlah bahasanya penelitian banget gitu ya, akademis banget gitu. Itu cara revenue-nya The Conversation Indonesia kan salah satunya gitu ya. Misalnya ada layanan pelatihan ke akademisi-akademisi misalnya gitu. Nah, dari situ ada profit lah ya. Nah, si profitnya ini masuk ke jurnalisme publik gitu. Nah, sebenarnya Project M ini nggak sepenuhnya non-profit. Jadi kami itu punya yayasan, terus yayasan bikin PT. Jadi ada PT yang profit, tapi kita udah komit bahwa si profitnya ini nggak untuk memperkaya siapa-siapa. Tetapi profitnya ini balik lagi ke jurnalisme publik gitu ya. Dan balik ke jurnalisme publik setelah memastikan pekerja-pekerjanya dibayar layak gitu kan. Jadi profitnya itu buat dua itu aja, nggak ada gitu shareholder yang aku pengen ini nih memperbarui keanggotaan golfku gitu atau macet nih Jakarta aku mau beli helikopter gitu kan, mana nih dividennya dari proyek, nggak ada gitu. Jadi kita tetap berusaha cari laba, tapi labanya itu buat sustainability-nya kita gitu. Moga-moga itu menjawab ya, Zaki. Next tadi yang Oke, berikutnya dari Sam, Mbak Sam Mayen, dia bertanya gimana nih Mbak dalam menghadapi digitalisasi ya saat ini ya. Apalagi sebenarnya Mbak Evi sudah menyinggung soal digital divide tadi. Oh ya, ya kalau soal memang benar nggak cuma sekedar dari tadinya bikin koran terus tinggal ditempelin gitu ya, tinggal ditempelin ke website gitu kan, terus perkara selesai gitu kan, nggak bisa gitu. Aku tumbuh di koran, anak teks banget, anak koran banget ya. 2002 mulai kerja di Jakarta Post,
Bener-bener cara mikir, nulis, cara bikin judul tuh buat koran. Terus ketika digitalisasi memang banyak hal harus berubah, cara bikin judul harus berubah, panjang berita juga logikanya jadi sangat berubah. Waktu 2018 itu aku jadi managing editor di Jakarta Post, itu tugasnya adalah itu ya. Telat banget sebenarnya. Disrupsi digitalnya kapan gitu ya. Konvergensi ininya di Jakpos terlambat memang, baru 2018 gitu. Cara kerja seluruh redaksi itu harus berubah. Jadi yang tadinya koran itu kan jam kerjanya siang, terus udah gitu bikin koran bener-bener bikin koran kan, nge-layout gitu. Terus kalau zaman senior saya dulu bahkan digunting-gunting, tau nggak sih? Gunting-gunting kolomnya, tempel-tempelin kalau aku Jadiin clipping ya, Mbak. Itu zaman senior banget masih kayak gitu. Kalau zamanku udah pakai komputer lah semua ya, pakai Adobe InDesign gitu ya, Adobe InCopy gitu. Jam 12 malam baru pulang gitu. Digital nggak mungkin begitu. Digital kita jam kerja dari pagi kita harus menyesuaikan dengan kapan aja sih orang baca berita gitu ya. Oh, pagi, siang, malam gitu kan. Nah, itu harus ada yang standby. Jadi memang buat banyak media konvensional, tradisional, atau kalau bahasa Inggrisnya itu kadang-kadang disebut sebagai legacy media ya, jadi media warisan orang tua-tua dulu itu banyak yang nggak bisa survive karena itu, ya bener persis itu ya, nggak hanya nempelin teks dari print ke website, dan yang paling juga secara fundamental berubah sangat banyak, itu kan model bisnisnya yang dulu nggak dulu ya, zaman sekarang juga masih ada koran kan, Kompas masih ada ya. Bayangin masang iklan full color di Kompas itu bisa 700 juta satu, kayak Puan ya. Puan itu 700 juta tuh bisa buat berapa liputan coba gitu ya. Itu 700 juta tuh bisa buat sehari, beberapa hari lah gitu ya Kompas operasinya gitu ya. Kalau Kompas mungkin cuma 10 hari doang nih 700 juta, 5 hari juga habis mungkin ya gitu ya. Tapi satu iklan itu dengan effort yang sangat kecil ya, tinggal nempelin iklannya terus dicetak, itu bisa menghidupi redaksi berhari-hari gitu ya untuk ukuran Kompas. Kalau buat Project M sih bisa beberapa bulan tuh duit segitu. Dibanding dengan ketika disrupsi digital itu menurun sangat jauh gitu ya, lebih dari 50% gitu ngedropnya gitu penghasilan dari yang iklan kayak gitu, dan harus mengakumulasi iklan yang kecil-kecil, receh banget gitu di website ya, sehingga untuk dapat satu skala ekonomi yang masuk akal gitu ya, untuk misalnya gini ya, satu liputan itu kalau di Project M bisa 10 sampai 15 juta, itu satu liputan loh ya, mahal banget semua ya, itu aku ngitung tenaga, logistik apa. Belum lagi kalau liputannya di Papua itu bisa 80 juta itu buat liputan 2 minggu doang ya, maksudnya belum sama labor orangnya loh, aku belum bayar sama orangnya, baru cuma bensin, makan gitu ya. Itu juga nginepnya nggak di hotel lagi gitu ya. Bayangin itu untuk labor segitu, dengan biaya segitu, kalau dibiayainya pakai iklan programatik yang atasi bau mulut apa segala macam itu harus satu story itu kemudian mungkin harus dibaca 1 juta orang gitu ya, 1 juta orang. Ini yang kemudian ngacak-ngacak semua ini ya, semua praktik-praktik jurnalisme yang sehingga yang jadi lama-lama jadi eksklusif ke apa yang dimau pasar. Yang dimauin pasar itu nggak selalu, bahkan lebih tepatnya yang dimauin pasar itu sering kali meminggirkan banyak komunitas sebenarnya ya. Ketika dia satu media disetir pasar, dia kemudian jadi memang logikanya itu logika follow the money. Jadi yang punya uang aja, yang punya kuasa aja yang dilayanin pada akhirnya gitu kan. Dan itu nggak kita sadarin pelan-pelan terjadinya gitu. Itu sih kenapa disrupsi digital itu memang bikin banyak media sangat kesulitan gitu ya. Semoga jelas, Mas, yang
Untuk SEM ya. Soal Siap. inklusif ya, Mbak Iya. Alia. Betul, dari Alia, silakan. Bener banget. Jadi untuk jurnalisme yang inklusif itu pertama-tama yang tadi aku juga udah sebut di PPT adalah kesadaran diri ya. Betul-betul harus sadar diri. Dan persis seperti yang kamu bilang, kita harus masing-masing sadar gitu kan. Oh, aku kelas menengah, aku bias kelas menengah. Ketika aku wawancara orang yang dari kelas yang berbeda, aku harus terbuka dengan cara berpikir yang berbeda. Ini bukan hal yang mudah dilakukan gitu ya. Misalnya gini, apa sih ini teman-teman 2021 5 tahun yang lalu berarti SMP ya. 5-6 tahun yang lalu masih 7 tahun lalu masih SMP. Mungkin belum tahu ya, mungkin belum tahu, tapi mungkin yang agak lebih tua gitu ya masih ingat 2015 2016 di Jakarta ada penggusuran besar-besaran oleh Ahok gitu ya. Itu jurnalis-jurnalis kelas menengah itu mendekati isunya dengan perspektif kelas menengah mereka gitu ya. Nggak punya empati, nggak terbuka sama cara mikir yang berbeda gitu kan. Apa sih kelas menengah itu biasanya gini, kerja kantoran, jadi mau rumahnya di mana aja, mau 30 kilo dari tempat kerja nggak terlalu soal. Rumah buat banyak kelas menengah yang kerja formal kantoran adalah tempat tinggal, tempat tidur gitu kan. Buat orang yang di kampung, rumah itu juga nafkah. Jadi ketika dipindah itu nafkahnya hilang juga, nggak cuma sekadar kan enak udah dikasih apartemen cuma 300.000 lagi sebulan gitu ya, teman-teman wartawan, beneran ini terjadi gitu ya, teman-temanku sendiri gitu ya, berantem sama banyak sekali wartawan waktu itu ya, yang bias kelas menengah. Kita kalau wartawan cowok nulis poluan cantik, terus dimarahin, apa sih salahnya gitu ya, cowok itu gitu, kan aku muji gitu, masa muji dimarahin gitu, terus enggak, kamu itu ya oke muji, tapi sebenarnya ngapain dibilang cantik? Dia poluan, prestasinya bukan soal fisiknya kan gitu kan, dia jadi polisi kan bukan perkara fisik gitu kan, perkara cantik atau enggak. Ya tapi kan gini ya, kamu cerewet, aku cuma bercanda aja, lagian cuma begini doang kamu jadi besar-besarin gitu kan. Itu bias-bias wartawan yang ternyata memang ketika dia dilakukan secara berjamaah gitu ya, kolektif, rame-rame dilakukannya, dia jadi menindas ya sebenarnya gitu. Jadi individu-individu ini sangat menindas. Nah, gimana sih caranya kemudian kita meluruhkan biasnya itu ya, atau mengelola? Karena kalau bias itu menurutku nggak mungkin kita nggak punya bias. Ya, cuman harus diakui aja kan sama dikelola gitu. Ya, memang harus rendah hati, empatinya itu harus tinggi, juga sangat hati-hati dengan istilah objektif. Ini yang teman-teman jurnalis juga sering mengklaim dirinya objektif, terutama misalnya ini kasus KS ya, misalnya ya. Kan aku objektif harus dengerin pelaku juga gini. Sebenarnya yang dia lakukan bukan objektif, tetapi sebenarnya lebih berpihak ke status quo-nya ya. Status quo itu apa sih? Status quo itu adalah keadaan yang diciptakan oleh orang yang lebih berkuasa kan, sehingga kita anggap normal gitu. Hal-hal yang nggak adil itu kita anggap kemudian normal. Polisi polisi nembak kaki tersangka penjamretan misalnya ya. Polisi nembak mati tersangka begal. Kita marah nggak? Udah nggak marah lagi. Polisi mukulin remaja sampai mereka mengaku kelitih gitu ya. Ini yang di Jogja kan yang paling terakhir gitu ya. Itu sudah kita anggap normalisasi. Dan ketika kita misalnya bilang, aku harus ini dong dengerin semuanya, termasuk versi polisi juga gini. Atas nama objektivitas itu sebenarnya kita sedang cuma tidak mengubah situasi timpangnya, tidak mengubah ketidakadilannya, tapi confirming bias kita aja gitu, dan akhirnya jadi ngedukung status quo. Maka memang kalau kita memang mau jurnalisme yang inklusif, itu aku tadi nyebut proses unlearning ya. Unlearning itu kita harus membongkar hal-hal yang selama ini kita anggap normal, hal-hal yang kita percaya sebagai narasi. Tadi kamu juga nyebut narasi kan.
narasi yang benar, narasi yang normal, narasi yang wajar dong gitu ya. Itu sering tuh berantem perang narasinya kan gitu kan. Apalagi kalau udah soal queer ya, soal queer rights itu, wah itu aku kalau nge-tweet itu di Twitter langsung dihajar orang dan bawa-bawa agama gitu ya. Itu yang dan memang perang narasinya yang wajar dan nggak wajar. Padahal sebenarnya sesuatu wajar nggak wajar itu kan ditentukan yang berkuasa kan, ditentukan kelompok yang megang narasinya gitu kan. Sejarah itu ditulis oleh yang menang gitu kan, yang benar yang salahnya itu dipegang sama yang berkuasa. Nah, ketika kita mau praktik jurnalisme inklusif, kita harus berani pertama-tama adalah ngebongkar apa yang ada di dalam diri kita sendiri dulu, itu dulu ya. Baru setelah kita berani ngebongkar identitas, lapis-lapis identitas kita ya, memetakan privilege kita di mana, underprivilege kita di mana gitu ya. Hai Kundira. Baru kita berani ngadepin status quo-nya. Yang pasti juga ya tadi Zaki juga nanya gitu ya, risikonya tinggi gitu. Itu sih. Oke. 3 penanya saya kira sudah direspons Mbak Evi ya, dan saya kira teman-teman mungkin punya following up pertanyaan atau following up thoughts, cuman karena waktu melimitasi gitu ya teman-teman, sehingga mungkin Mbak Evi kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Ini saya kira 5 penanya terakhir ya. Ada Ahmad, ada Mary, ada Tanisa, ada Kalisha, dan juga nanti terakhir ada Enggar. Nah, kita mulai. Oh, ada lagi. Masya Allah, ada lagi. 1, 2, 3. Ada siapa nih? Ada Edwin, ada Mahdi, ada Erlisa. Oke, coba kita cek dulu Mbak Evi-nya ya. Sepertinya ada kendala koneksi dari Mbak Evi. Mbak Evi, aman? Aman, lagi ambil minum aja. Aman, siap. Oke. Mbak Evi, ini masih banyak penanya ternyata. Apakah Mbak Evi masih ada waktu kira-kira untuk merespons? Ada kurang lebih 9 orang lagi, Mbak. Oke, aku jawabannya pendek-pendekin aja ya, tadi agak kepanjangan. Siap, Oke, Mbak Evi. kita coba Mbak aja. Evi, 3 dulu lagi ya. Siap, 3 dulu lagi ya. Berarti ada 3 sesi. Ada 4 sesi hari ini teman-teman. Sabar dulu biar Mbak Evi minum dulu sejenak. Oke, Ahmad dulu, kemudian Mary, kemudian Tanisa ya. Habis itu baru sesi berikutnya. Yang lain jangan lower hand dulu ya. Pegal-pegal deh itu sekalian. Silakan Ahmad, Mary, kemudian Tanisa. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Mas? Terdengar, Mat? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya menarik kalau kita berbicara tentang jurnalisme inklusif sendiri. Mengingat di Indonesia sendiri masih banyak terjadi praktik-praktik yang mendiskreditkan atau redaksi-redaksi yang mendiskreditkan kaum-kaum rentan, terutama khususnya perempuan atau kaum difabel ataupun bahkan anak sendiri, seperti yang ditulis dalam modulnya Mas Zam itu tentang modul tentang liputan terkait dengan perempuan, difabel, dan anak pada pandemi. Dan saya sendiri juga menemukan beberapa kasus tentang liputan terkait dengan kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang menggunakan narasi-narasi yang justru mendiskreditkan kaum perempuan itu sendiri, seperti kata atau diksi tentang pemerkosaan disubstitusi dengan digagai ataupun ditiduri, atau bahkan mereka juga menggunakan istilah eufemisme lain yang justru malah mendiskreditkan si korban ini. Dan terlebih mereka juga dalam beberapa liputan juga menceritakan secara detail kronologi dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dialami korban, dengan menyebutkan bagian-bagian tubuh yang dianggap bias oleh masyarakat, yang dianggap tabu oleh masyarakat. Nah, pertanyaan saya yang pertama, sebenarnya gimana sih etika peliputan kekerasan seksual, pelecehan seksual dalam jurnalisme itu sendiri, dan sejauh mana seorang jurnalisme atau seorang jurnalis itu dapat menuliskan atau mendeskripsikan secara detail kronologi dari sebuah kekerasan seksual itu sendiri. Dan yang pertanyaan kedua, kita nih sebagai masyarakat dan juga seorang penikmat berita ataupun konsumen berita, jika melihat ada suatu liputan yang kita anggap mendiskreditkan atau menyudutkan suatu kelompok tertentu, apa yang harus kita lakukan? Dan sebenarnya peran masyarakat dalam mewujudkan jurnalisme yang inklusif itu seperti apa sih, Mbak? Jadi seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad. Pertanyaannya ada 2 ya Mbak Evi. Bagaimana etika peliputan kekerasan seksual seharusnya dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengawal jurnalisme inklusif? Dari Ahmad. Pertanyaan kedua, Mary, silakan. Ya, sebelumnya suara saya aman kan ya, Mas? Aman, silakan.
Terima kasih Mbak Evi, Mas Zam, sama Mas Adam untuk kesempatannya. Mungkin sebenarnya ini agak ada kaitannya sedikit mungkin setelah saya dengar pertanyaannya Iqbal ya. Ini mungkin tentang ada kaitannya sedikit dengan pemberitaan kekerasan seksual dan yang lainnya. Seperti yang Mbak Evi juga tadi udah sempat mention sedikit bahwa sekarang kan udah banyak media yang mungkin udah banyak disetir oleh entah iklan atau perusahaan lainnya di belakangnya yang mungkin memegang kendali besar akan medianya dan media akan meliput apa dan segala macam, dan rasanya nggak mungkin ya kalau misalnya banyak media yang nggak ngejar revenue atau nggak mengejar keuntungan, karena pasti di balik itu semua mereka pasti mengejar itu. Cuma yang sangat disayangkan, saya juga sempat baca di mana bahwa sekarang itu banyak dari masyarakat kita itu yang mungkin kurang concern atau kurang melek dengan pemberitaan-pemberitaan sensitif yang salah satunya seperti kekerasan seksual dan yang mungkin hal-hal lainnya yang setipe gitu. Saya penasaran aja sih Mbak, mungkin kalau misalnya banyak saat ini tuh media yang memilih untuk tidak mengekspos lebih detail, lebih banyak atau mungkin sampai tuntas mengenai kekerasan seksual itu dilandasi faktor apa gitu, despite mungkin kalau misalnya entah masalah revenue atau gimana yang mungkin pasti mereka mengejar itu juga. Cuma saya juga penasaran apakah ada faktor lain kenapa sih mereka tidak terlalu mengusut hal itu yang mungkin memang banyak untuk kita merasa itu masih menjadi hal yang tabu ya. Mungkin nggak semua dari kita itu masih bisa menginterpretasikan pemberitaan seperti itu dengan baik. Cuma saya penasaran aja kenapa sih, ada apa, kenapa hal-hal seperti itu yang seharusnya bisa loh diusut sampai tuntas, tapi kenapa kita nggak dapat jawaban akhirnya dari pemberitaan itu. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Mary. Faktor apa saja kira-kira Mbak Evi yang membatasi akhirnya ya peliputan-peliputan inklusif ini masih saja mendapat dilema ya, baik dari segi penerimaan masyarakat secara umum barangkali. Dan yang ketiga, Tanisa, monggo. Ya, baik, sebelumnya suara saya terdengar? Siap, silakan. Ya, kalau saya lebih ke menanggapi aja sih terkait tadi yang disebutkan oleh Mbak Evi mengenai anak Jaksel ketimbang informasi kayak gitu. Ya misalnya kalau kita lihat kayak bahasa sebelumnya tanpa mengurangi dari orang-orang yang dari Jaksel atau gimana ya, tanpa mengurangi penghormatan dari orang-orang tersebut, tapi ketika kita membicarakan anak Jaksel gitu tentang lo gue dan kecampuran mereka ketika ngomong dengan bahasa Inggris itu terlihat keren bagi masyarakat karena media sendiri kayak mendukung kalau bahasa Jaksel itu adalah bahasa yang keren. Tapi ketika melihat gitu kan dengan bahasa ngapak misalnya gitu, padahal mungkin setipe ya, kayak ini kan sama-sama sebuah logat gitu, tapi orang-orang mengatakan kalau ngapak itu nggak keren gitu. Bahkan ada juga kayak gimana ya, kaitannya dikait-kaitkan dengan cewek cantik kok ngapak sih gitu, cewek cantik tapi kok ngapak, kayaknya terus seakan-akan kalau orang ngapak itu nggak bagus gitu. Dan itu menjadi apa ya, menurut saya juga perlu banget dibahas dalam media atau jurnalisme gitu sih Mbak. Kalau saya lebih ke menanggapi aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Tanisa. Saya kira isu itu menarik. Nanti mungkin bisa juga ditanggapi oleh Mbak Evi kembali ya. Mbak Evi, berikut 3 itu dulu. Saya kira Mbak, sebelum kita lanjut lagi, monggo Mbak Evi boleh direspons. Oke, moga-moga aku bisa lebih singkat yang ini. Ayo. Itu Project M baru ngeluarin panduan meliput kekerasan seksual itu aku tautannya aku taruh di chat. Sebenarnya teman-teman Balairung sama Sintesa juga ada yang terlibat sih di kolaborasinya ya. Oke, itu mungkin pertanyaan yang tadi pertama mungkin sebagian besar bisa dijawab di situ ya. Untuk soal kekerasan seksual itu memang kayak yang tadi Mary bilang ya, ada satu kata yang aku kira bisa bantu ngegambarin itu tabu ya. Jadi gini, jurnalisme inklusif ini menurutku kita harus memang membicarakannya dengan dari sisi yang dia bisa aja dibicarakan dari sisi yang manis-manis aja ya, menurutku jurnalisme inklusif ini ya. Manis-manis dalam arti ya kita harus lebih merangkul, bersatu, menghormati keberagaman lah gitu ya. Tapi aku milih untuk ngebahasnya dari sisi yang lebih jujur ya, yang lebih jujur, yang lebih dalam ya.
lebih reflektif gitu. Karena menurutku jurnalisme inklusif ini kalau kita cuma jadiin jargon aja, itu ya dia akan sebenarnya bohong sih. Cuman jadi token aja lah ya istilahnya, cuma jadi buat klaim-klaiman aja. Aku lebih jurnalisme inklusif karena kalau mau benar-benar dipraktikkan itu susah banget, karena yang eksklusif itu, yang tidak adil itu sudah dianggap normal. Dan yang inklusif itu udah jadi tabu sebenarnya. Dan ketika kita ngomong hal-hal tabu, hal-hal ada sebagian besar orang, ada sebagian besar populasi yang selama ini nyaman dengan keadaan yang kita sebut sebagai normal ini, gitu ya. Yang sudah nyaman bertahun-tahun ya kayak gitu, bertahun-tahun aku nongkrong di jalan manggil cewek, nggak pernah ada masalah gitu ya, tiba-tiba sekarang kenapa jadi masalah gitu ya. Ada sekian banyak orang yang menganggap hal-hal yang biasa mereka lakukan sebagai normal itu tiba-tiba dibilang nggak boleh, dan mereka tentu saja marah gitu kan, tentu saja banyak yang nggak bisa terima gitu kan, sehingga mereka ngelawan gitu kan. Melakukan perlawanan yang kadang-kadang keras gitu ya, perlawanannya gitu. Dan ini risiko yang kita hadapi ketika kita ngomong jurnalisme inklusif adalah kita sebenarnya mendobrak tabu, kita sedang berusaha untuk menyertakan mereka yang selama ini nggak didengar dengan cara berpikir mereka yang sangat berbeda dengan cara berpikir orang pada umumnya kadang-kadang gitu ya. Tadi Alia misalnya nyebut women of color gitu ya. Itu cara mikirnya kan bisa beda banget, yang nggak biasa didengar orang gitu, yang sesuatu yang mungkin buat orang dianggapnya nggak benar gitu ya. Kayak kamu bilang tadi, siapa yang bilang soal yang dianggap keren Jaksel, terus kamu Ranisa. bilang enggak lah, yang keren tuh ngapak gitu. Sejak kapan? Sejak zaman Jawa zaman dulu juga yang namanya ngapak mah nggak keren, yang keren tuh kan logatnya Jogja sama Solo yang keraton gitu kan. Itu kan udah beratusan tahun gitu dikatakan demikian, terus kamu berani-beraninya ngomong ngapak itu keren gitu. Misalnya siapa kamu? Kamu kalau menjalankan jurnalisme inklusif itu, pada saat yang sama kita itu harus jadi subversif gitu. Paham kata subversif nggak? Zaman Orde Baru sih dulu sering buat ngancam masukin orang ke penjara, kamu subversif gitu ya, masuk penjara. Subversif adalah kamu menantang hal-hal yang normal yang selama ini udah jadi kenyamanannya orang lain, kamu ngeganggu comfort zone banyak orang. Di dunia patriarki, isu kekerasan seksual itu menjadi salah satu isu paling berbahaya, paling risikonya paling tinggi yang dihadapi teman-teman jurnalis ya. Bayangin, Project M pernah diserang gara-gara isu kekerasan seksual. Konde kemarin ya, konde.co juga kemarin diserang isu kekerasan seksual juga. Magdalene juga pernah ini. Bukan isu-isu korupsi loh, malah isu KS ini yang paling sebenarnya berisiko. Karena kita kemudian orang-orang yang ada selama ini ada di pinggiran ketika kita bicara dan minta didengerin, itu ngeganggu orang, ngeganggu banyak sekali orang. Dan kita sekarang patriarki gitu ya, heteronormatif gitu ya, sangat agamis gitu ya, sehingga yang di luar itu kemudian jadi subversif. Tetapi kalau misalnya kita jurnalismenya praktiknya hanya ikut apa yang dominan, kita nggak akan pernah bisa inklusif. Bohong aja, klaim inklusif tapi nggak ngeganggu orang, nggak ngeganggu kenyamanannya orang banyak tuh bohong. Kalau menurutku ya, bisa aja sih aku bikin ininya presentasinya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Orang klaim Bhinneka Tunggal Ika tapi kan nggak jujur, sebenarnya mereka nggak bisa juga gitu kan. Keragamannya itu kan ada batasnya tuh buat banyak orang gitu kan. Bhinneka Tunggal Ika boleh beragam sepanjang kamu beragama, sepanjang kamu nggak queer, sepanjang kamu nggak kiri, sepanjang kamu nggak protes kalau diperkosa misalnya gitu kan. Bisa kayak gitu kan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dengan syarat ya Mbak ya. Ya, dan juga sebenarnya isu pluralisme sekarang itu kan jadi kayak dibajak sama oligarki ya, tapi itu udahlah diskusi yang lain lagi, bisa panjang Betul. Nanti kita satu bahas SKS.
di sesi yang lain ya Mbak Evi ya. Mbak Evi ini masih ada, ya Allah ternyata masih banyak Mbak Evi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 7 lagi. Berapa ya ini ya? 6 tambah 2, 8 Mbak Evi. Kira-kira masih bisa direspons oleh Mbak Evi kah? 3 lagi atau 3 semuanya? lagi aja ya. 3 lagi ya. Sebab nanti Mbak Evi mungkin ada aktivitas lagi teman-teman. Iya, Jadi aku 3 harus lagi ini. mengarungi Jakarta Timur, ke Jakarta Timur dari BSD, ya ampun. Oke, mari kita terakhir ya, ini ya, sesi terakhir 3 lagi. Saya pilih saja secara acak, ada Kalisha di situ, ada Enggar, dan ada Cakra. Kalisa dulu. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih juga Mbak Evi atas tadi materinya. Jadi di sini aku pengen nanya, dulu tuh aku pernah ketemu salah satu bahasan yang menarik banget itu tentang konglomerasi media, dan aku kira konglomerasi media ini agaknya tuh bikin jurnalisme inklusif tuh nggak bisa diterapkan di medianya mereka gitu, dan mereka ini menangnya kalau aku lihat tuh di media tradisional ya. Sedangkan kalau misalnya jurnalisme independen yang mereka itu inklusif gitu, mereka menangnya di media digital gitu. Sedangkan kalau misalnya sekarang, kalau misalnya mau nyinggung lagi pertanyaannya Semion sama pertanyaannya Mas Zaki tadi, sekarang ini sekarang ini media-media mainstream gitu, media-media besar ini udah mulai hijrah lagi gitu ke media digital. Gimana sih caranya biar jurnalisme independen ini tetap ada gitu, karena sebenarnya berita-berita yang diangkat oleh jurnalisme independen itu sebenarnya kita butuh tapi kita nggak sadar gitu kebanyakan orang. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Kalisha. Enggar berikutnya, monggo. Oke, terima kasih Independensi ya kesempatannya Mbak Mas tadi. Sam dan Mbak Silakan Evi. Enggar. Oke. Pertanyaanku gampangnya sih Mbak. Ini karena kan Mbak Evi juga sudah berkecimpung di koran ya sejak tahun 2002 di Jakarta Post ya. Nah, aku mau tanya sih Mbak, ketimpangan informasi yang terjadi di media legacy media itu atau pada saat ini di era disrupsi media itu lebih timbang yang mana sih Mbak? Karena sebenarnya kalau di logika kan pada saat ini itu justru kita bisa mencari lebih banyak informasi Mbak, lebih mudah dicari. Kalau bahasa Jawanya hanya turah-turah loh, ada banyak banget sampai informasinya itu sisa-sisa. Bahkan untuk mencari Project M pun sekarang juga lebih mudah. Nah, jadi gimana sih Mbak? Apa lebih timpang pada saat di legacy media dulu atau pada saat disrupsi media ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Enggar. Bagaimana nih Mbak ya komparasi ketimpangan ini, era disrupsi dan media legacy tadi, itu dari Enggar. Yang terakhir saya kira tadi Cakra ya. Cakra silakan. Ya, terima kasih Mas atas waktunya dan Mbak Evi. Mungkin pertanyaan yang saya ini bakal nyerempet sedikit sama punya Kalisha ya. Jadi pertanyaan saya tuh terkait di sini tuh gimana sih cara ningkatin awareness orang-orang terkait adanya kelompok marginal ini sesuai dengan misi Project M, yaitu menggunakan produk jurnalisme untuk mengangkat suara dari kelompok marginal ini, apakah bisa terdengar gitu Mbak sampai khalayak luas. Secara bisa kita lihat juga sekarang tuh untuk meningkatkan awareness masyarakat dengan produk jurnalisme sendiri tuh masih ada step-step lain untuk meningkatkan awareness itu lagi. Nah, apakah mungkin ada visi lain dari Project M terkait mungkin dari komunikasi strategis untuk menyampaikan misinya dengan bentuk lain di luar dari produk jurnalisme itu sendiri, Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih Cakra. Pendekatan apa yang bisa dilakukan ya Mbak, selain yang sudah dilakukan oleh Mbak Evi saat ini di Project M dan teman-teman, termasuk juga saya kira seberapa impactful sih sebenarnya Mbak so far gitu ya, sejak PM berdiri sampai saat ini. Monggo Mbak Evi. Tadi yang Kalisha mengenai independensi dan kaitannya dengan konglomerasi itu seperti apa Mbak Evi melihatnya? Oh ya, oke. Mungkin aku benang merahin aja ya ketiganya ya. Bisa. Oke, sebenarnya waktu di awal istilahnya legacy media zaman dulu ya, sebelum disrupsi digital itu, ketika revolusi digital lah ya itu datang, sebenarnya ada janji demokrasi di situ kan, di revolusi digital itu gitu. Bahwa kemudian yang bisa mengakses informasi itu nggak hanya mereka yang bisa beli koran atau mengakses koran gitu ya, tetapi semua orang asal punya data gitu ya, asal punya data internet bisa mengakses gitu ya. Ada janji itu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang gitu ya. Dan di satu sisi itu janji itu terpenuhi memang ya. Misalnya kayak kalau bukan zaman digital dan bukan pandemi gitu ya, proyeknya mungkin nggak akan jadi, atau kalau jadi juga nggak secepat ini gitu ya. Sorry to interrupt you, Mama. Sebentar, sorry.
Ada si kecil ternyata di situ ya, yang ikut kuliah sama kita. Halo, halo. Dia nanya apa terjemahan interstate, akap Ah, ya kalau terjemahan interstate ya, antar kota antar provinsi. aduh, keren-keren dia. Oke, Apa Mbak Evi, sorry, siap. tadi sampai mana? Oh ya, janji demokratisasi digital itu sebagian terpenuhi memang. Misalnya Project M kami bisa bikin tanpa hampir-hampir dengan modal yang sedikit gitu ya. Dan karena pandemi juga kami bisa work from home semua, nggak usah beli gedung dulu atau nggak usah nyewa gedung dulu. Jadi kasarannya gini, yang miskin juga bisa bikin media gitu kan. Nggak harus kaya dulu gitu, nggak harus nunggu kaya dulu jadi konglomerat baru bisa bikin media. Terus tahun 2019 itu Dewan Pers mencatat ada 43.000 gitu ya media online gitu di Indonesia gitu. Siapapun bisa bikin gitu kan. Betapa demokratisnya gitu kan. Kalian semua besok bikin website juga bisa kan? Gitu. Nambah 100 lagi dalam waktu 10 menit juga bisa gitu kan. Tinggal bikin Medium, apalagi kalau akunnya di Medium gitu. Ya ada janji demokratisasi. Tetapi pada akhirnya si digitalisasi ini, teknologi ini tetap dikendalikannya oleh satu sistem ekonomi kapitalistik yang neoliberal gitu kan, yang pada akhirnya cara bekerjanya adalah memang kapitalisme ini tuh kasarannya gini lah ya, sederhananya ya, yang kaya jadi makin kaya, yang nggak kaya susah banget jadi kaya, yang miskin susah banget jadi nggak miskin gitu ya. Yang bisa keluar dari kemiskinan sangat mudah balik lagi jadi miskin gitu kan, situasinya sekarang gitu kan. Kalau ngomong 1%, 99% kalau di ini gitu kan. Kemudian pada akhirnya ketika digitalisasi, teknologi digital itu masuk, tapi ketika dia dikuasai oleh big tech dengan logika kapitalisme, ketimpangannya terjadi lagi. Cuman beda gitu jenisnya gitu ya. Yang dulu misalnya katakanlah sebenarnya redaksi-redaksi koran itu bisa dikatakan elit-elit banget gitu ya. Isinya kelas menengah, lulusan S1. Kamu kalau nggak lulus S1 nggak bisa jadi wartawan gitu ya. Banyak redaksi kan kayak gitu ya. Harus bisa menulis dengan sangat baik gitu ya. Dan nggak semua orang bisa. Elit kan sebenarnya gitu. Si editor-editor ini tuh elit. Nah kalau di Amerika tuh kulit putih, kelas menengah, bisa lulusan J School ya, journalism school dari Harvard, dari ini ya. Kalau di Indonesia lulusan UGM, lulusan ini gitu ya. Kalau lulusan Bunda Mulia mungkin susah lah masuk Kompas gitu ya. Nah, ini yang kemudian si janji demokrasi, janji digitalisasi untuk lebih membuka akses ke banyak orang, termasuk orang yang dipinggirkan ini, memang terjadi di satu sisi gitu ya, terjadi sekarang semua orang bisa mengakses informasi gitu. Di sisi lain yaitu karena dia ada di dalam sistem ekonomi politik yang memang hanya bisa tumbuh kalau ada ketimpangan gitu ya. Kasarannya ginilah, kalau kamu mau kaya zaman sekarang itu pakai sistem MLM ya, semua yang ada downline-nya itu loh. Si yang atas ini hanya bisa kaya kalau dia nginjek downline yang di bawah gitu kan. Karena dia masuk ke si teknologi digital ini, dia masuk ke satu sistem yang kayak gitu, akhirnya ketimpangannya terjadi lagi, cuman bentuknya beda gitu, bentuk yang lain yang kita juga sadarnya nggak langsung ya, maksudnya waktu dulu ada disrupsi digital, ya kita sangat berharap dengan janji demokratisasi itu gitu ya, tapi ternyata yang terjadi eksklusif lagi gitu ya. Belum lagi ini kan kita belum ngomong infrastruktur digital divide ya. Ada yang datanya turah-turah gitu kasih gratis gitu kan. Ada yang harus naik bukit dulu gitu kan baru dapat sinyal gitu kan. Itu yang ya ini pada akhirnya kalau menurutku sih sepanjang ini lagi G20 lagi ya. Sepanjang kapitalisme neoliberalisme itu masih sangat kuat gitu ya, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah, itu masih akan terus terjadi. Maka memang yang harus dilakukan adalah, ini nyambung ke pertanyaan gimana ya soal jurnalisme independen dan segala macam, memang akhirnya yang si 99%ers ini menurutku
ketimbang berlomba-lomba jadi pengen kaya gitu ya, kaya sendirian gitu ya. Semua pengen kaya, aku juga pengen kaya, tapi aku nggak mau kaya sendirian kan. Aku maunya bareng-bareng sama yang lain gitu. Ketimbang berkompetisi saling injak gitu ya. Ini jadi ngomong agak mendasar ya, agak nggak hanya media lah gitu. Di semua lini lah aku kira. Untuk ngatasin ketimpangan ini, kayaknya kita masing-masing lebih baik solidaritas gitu ya, mengorganisir diri, bertaut dengan banyak orang yang satu pikiran sama kita gitu ya, dan bersama-sama ngurangin ketimpangannya di bidang apapun. Di bidang jurnalisme, di bidang akademis, kalau kamu jadi konten kreator ya jadilah konten kreator yang inklusif gitu ya. Jangan cuma ngejar, ya boleh juga ya ngejar cuan juga ya, iyalah kita semua harus hidup ya. Tetapi ketika kita melakukannya tanpa peduli ada penindasannya, ada ketidakadilannya, nah itu yang kemudian aku kira sistem yang sangat saat ini suffocating banget ya kalau buatku gitu. Kita pergi kemana aja kita kayak nggak bisa lari gitu dari sini. Itu menurutku pelan-pelan dengan solidaritas tuh bisa digerus ya. Dan di jurnalisme juga itu sebabnya Project Multatuli milih kami tetap kecil tapi kolaboratif, jadi buka kerjasama sama banyak orang gitu. Itu sih mungkin. Sorry, jadi ini banget ya. Jadi. Saya tahu Mbak Evi, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak bisa ya untuk kemudian dijawab dengan simplifikasi semata ya, dan memang butuh waktu untuk kemudian dalam. Betul. Nanti kita bisa ada sesi lagi mudah-mudahan teman-teman dengan Mbak Evi, mungkin tidak dengan topik ini atau mungkin kaitannya masih tetap ya dengan bidang yang Mbak Evi geluti, tidak di mata kuliah ini lagi, mungkin nanti kita lihat ya untuk potensinya di masa depan. Saya kira Mbak Evi dengan senang hati akan selalu berbagi dengan teman-teman ya ketika beliau pasti ada waktu dan selalu pasti bisa menyempatkan. Oke Mbak Evi, mungkin satu kata terakhir yang mungkin bisa disampaikan kepada seluruh peserta kelas ini maupun yang sudah menyaksikan ya di YouTube-nya Dkom terkait dengan tema kita hari ini, atau mungkin ada pesan lain yang perlu Mbak Evi sampaikan untuk khususnya generasi muda ya yang akan kemudian membawa nih semangat inklusi dari hari ini sampai mungkin berikutnya. Silakan Mbak Evi. Oke, terima kasih. Ya, aku kira yang kita harus sama-sama sadari adalah kita hidup di dunia yang nggak adil gitu ya. Sehingga ya memang kita harus punya kepedulian lebih untuk bikin situasinya lebih baik gitu ya. Kalau menurutku bisa lewat mana aja lah gitu ya. Jurnalisme apapun itu lah ya. Empati yang lebih itu memang dibutuhkan lah di dunia ini sekarang, kayaknya kekurangan empati lah ya kalau menurutku gitu. Itu jurnalisme inklusi juga memang menurutku atau konten yang inklusi ya, kalau teman-teman aku duga sih nggak semua jadi wartawan ya, mungkin 1 atau 2 dari 70. Being inklusif itu ya, apapun di apapun yang kalian lakukan itu kemudian menurutku di hari-hari sekarang ini semakin penting ya, semakin penting karena kekuasaan itu makin ugal-ugalan sih aku kira, dan teman-teman muda di sini yang juga aku kira dari sisi usia karena muda jadi jarang didengerin gitu ya, adalah bagian sebenarnya secara kolektif adalah bagian yang dipinggirkan juga gitu ya. Itu ya be kind lah to each other, banyak-banyak empati, dan inklusivitas itu memang juga butuh keberanian untuk ngedobrak status quo ya, ngedobrak kenyamanannya banyak orang gitu. Jadi bersolidaritas, terus kalau berteman jangan sama yang toksik ya. Gitu sih. Dunia sudah toksik ya. Jangan nambah toksik lagi. Jangan nambah toksik lagi, benar. Siap, terima kasih Mbak Evi. Kalau begitu, saya kira teman-teman kita sudah menyita waktu Evi lebih dari setengah jam. Mohon maaf sekali lagi Mbak Evi atas ini karena mengganggu aktivitas berikutnya, tetapi kami juga sangat berterima kasih karena Mbak Evi masih meluangkan waktu untuk kemudian mengakomodasi ya sejumlah pertanyaan dari teman-teman muda kita ini
yang kemudian nanti menjadi jurnalis masa depan atau content creator masa depan atau mungkin apapun nanti istilahnya di masa berikutnya ya Mbak, di masa-masa mereka kemudian berada. Yang pasti tadi semangat inklusi selalu mudah-mudahan ada di masing-masing kita, karena bagaimanapun kita inklusi itu pun hadir dari dalam diri kita sendiri ya. Bagaimana kita memahami diri sendiri tadi yang disampaikan oleh Mbak Evi, itu saya kira menjadi salah satu titik tolak yang paling awal untuk kemudian bisa menggelorakan inklusi di bidang-bidang yang lainnya saya kira dalam aktivitas kita keseharian. Nah, sekali lagi dari sebagai perwakilan ya Mbak Evi, Prodi Sarjana, kemudian Departemen Ilmu Komunikasi, Laboratorium Ilmu Komunikasi, Mas Adam selaku pengampu juga bersama saya, teman-teman semua di sini, peserta kelas ragam Arena Komunikasi maupun juga teman-teman yang menyaksikan dari YouTube ya, kelas S2 ataupun mungkin nanti siapapun yang menyaksikan lewat YouTube Dikom, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan teman-teman semuanya, dan terima kasih kami ucapkan juga kepada Mbak Evi Mariani untuk waktunya yang berbagi kepada kita banyak hal. Saya kira hari ini insightful sekali, dan seperti biasa Mbak Evi selalu meninggalkan saya dengan inspirasi yang tidak henti-hentinya ya, untuk kemudian sama-sama kita gelorakan di bidang masing-masing tentu saja. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi kembali Mbak Evi di masa berikutnya, termasuk juga bagaimana menggelorakan semangat inklusi ini bersama teman-teman. Dan kalian mungkin yang ingin magang di Project M, silakan nanti ya ikuti Project M di Instagramnya, di medsosnya, akses mereka juga gitu ya. Saya kira dengan memberikan mereka perhatian, dan kemudian perhatian ini tadi macam-macam yang sebenarnya secara implisit itu Mbak Evi udah nyatakan ya, teman-teman boleh untuk kemudian ikut turun langsung gitu ya, atau urun tangan lah bersama-sama untuk tadi isu ini. Saya kira itu saja sebagai penutup. Sekali lagi terima kasih Mbak Evi Mariani untuk waktunya. Dari kami semuanya di sini, semoga kita bisa jumpa lagi. Dan sebelum kita tutup, teman-teman semuanya, mari kita berfoto bersama ya. Nah, ini bisa jadi kenang-kenangan. Seperti biasa, kalau dengan Zoom tanpa berfoto kayaknya kurang gitu. Mari kita kalahkan antusiasme G20 gitu ya, dengan hari ini antusiasme jurnalisme inklusif. Monggo teman-teman, dinyalakan kameranya dulu. Ada 3 slide ini ya, wah lumayan banyak ini Mbak Evi. Ada yang satu Zoom berdua dengan temannya, aduh itu siapa, Endita dengan siapa itu? Endita sama siapa itu? Yo, hayo, ada Safira tuh rame-rame ya. Siap, oke, monggo kalian nyalain dulu teman-teman. Sambil saya mulai nanti cek apakah sudah on semua, baru kita mulai ya. Oke, saya kira kita bisa mulai di slide yang satu dulu. Slide 1, saya nggak tahu kalian berada di mana. Itu ada yang berlima. Iya, ada yang berlima. Saya bilang Mbak, itu ada yang nobar ini biasanya itu mereka dari kampus ini biasanya. Oke, mari kita mulai slide 1 dulu ya. Slide 1 sebentar. Nah, slide 1, saya nggak tahu kalian ada di mana, jadi berikan senyum terbaik ya. Slide 1, 3, 2, 1, bilang gigi. Oke. Slide 2 sebentar, tahan dulu. Slide 2 ada lagi. Slide 2, sekarang bilang buncis. Oke, slide 3 ada lagi Mbak Evi. Maaf ya, slide 3 ada lagi Mbak Evi. Oke, slide 3 silakan berikan senyum terbaik. 1, 2, 3, cheers. Oke, sudah semua terambil fotonya. Sekali lagi terima kasih Mbak Evi. Sehat selalu, lancar selalu dengan aktivitasnya. Terima kasih Mas Zam, Mas Adam semua, teman-teman terima kasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Sehat-sehat semua peserta. Mari kita meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat siang. Dadah Mbak Evi. Dadah.